tarik nafas, berdoa dulu. Siap? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Melambunglah namanya setelah proklamasi selesai. Ia kumandangkan, suaranya begitu syahdu hingga kita tidak dapat melupakannya. Ya, dia Soekarno, lahir dari rahim seorang wanita dan cantik jelita bernama Ida Ayu Nyoman Rai, yang dipinang oleh seorang pria dan gagah perkasa bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo. Mereka berdua bertemu di Bali dengan Ida Ayu Nyoman Rai adalah seorang putri bangsawan di Bali, dan Raden Sukemi Sosrodihardjo adalah seorang guru. Soekarno kecil sempat bernama Kusno, namun kemudian diganti oleh ayahnya menjadi Soekarno karena ia sering sakit-sakitan. Orang Jawa percaya jika anak sering sakit-sakitan, maka solusinya adalah dengan mengganti namanya. Soekarno kecil sempat tinggal beberapa tahun bersama orang tuanya di Blitar, namun kemudian harus pindah ke Tulung Agung bersama kakeknya, Raden Harjokromo. Di tempat kakeknya, Soekarno sempat mengenyam pendidikan walau tidak pernah selesai karena ia harus pindah ke Mojokerto. Kepindahan Soekarno dari Tulung Agung ke Mojokerto disebabkan oleh ayahnya yang pindah tugas mengajar ke State Industry School, EIS Mojokerto. Soekarno pun bersekolah di EIS Mojokerto. Namun pada tahun 1911 Soekarno memutuskan untuk pindah ke European Language School, ELS Mojokerto. Kepindahan Soekarno dari EIS ke ELS agar nantinya ia dapat masuk ke Harger School, HBS Surabaya. 1915 Soekarno di Hitan, dan pada tahun yang sama Soekarno berhasil lulus dari ELS Mojokerto dengan predikat baik. Soekarno pun diterima di HBS Surabaya. Kabarnya diterimanya Soekarno di BHBS Surabaya karena dibantu oleh salah satu teman baik ayahnya, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tidak berhenti sampai di situ, Haji Umar Said Cokro Aminoto pun memberi rumah berupa pondokan di Surabaya kepada Insinyur Soekarno. Di Surabaya inilah Soekarno mulai mengenal dunia politik. Soekarno terjun ke dunia politik dan menjadi politikus handal kelak di kemudian hari. Beberapa tokoh besar yang sering bertemu dengan Soekarno diantaranya Alimin, Muso, Darsono, Haji Abdul Muiz, dan Haji Agus Salim. 1920 Soekarno menikah dengan Siti Utari, dan pada tahun 1921 Soekarno berhasil lulus dari HBS Surabaya. Juli 1921 Soekarno masuk ke Teknik Hook School THS Bandung, mengambil jurusan teknik sipil. THS Bandung ini kita kenal sekarang sebagai Institut Teknologi Bandung. Namun setelah 2 bulan menempuh pendidikannya, Soekarno memutuskan untuk berhenti kuliah. Namun pada tahun 1922 Soekarno kembali berkuliah di THS Bandung. 1923 Soekarno menikah dengan Ibu Inggit Genarsih, dan pada 25 Mei 1926 Soekarno berhasil lulus dari THS Bandung dengan gelar insinyur, dan diwisuda pada tanggal 3 Juli 1926 bersama dengan 2 orang teman Jawanya, yaitu Anwari dan Sutejo. Pada tahun itu pula 1926 Soekarno menulis sebuah artikel yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Soekarno juga disebut sebagai Bapak Marxisme Indonesia. Setelah lulus dari THS Bandung, Soekarno mendirikan biro insinyur bersama dengan teman wisudanya, yaitu Insinyur Anwari. Bersama dengan Insinyur Anwari, Soekarno banyak merancang rumah-rumah. Selanjutnya, bersama dengan Insinyur Seno, ia banyak merancang dan membangun rumah-rumah dan bangunan lainnya. Bahkan ketika ia diasingkan ke Bengkulu, ia sempat merancang beberapa rumah dan merenovasi Masjid Jami di tengah kota. Ketika Insinyur Soekarno menjabat jadi presiden, banyak karya arsitektur yang dipengaruhi olehnya, apalagi setelah perjalanannya pada Mei hingga Juli 1956 di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Italia, Swiss, dan Jerman Barat. Insinyur Soekarno membidik Jakarta sebagai pusat kegiatan yang berskala internasional. Insinyur Soekarno juga membidik Jakarta sebagai pusat ibu kota negara kelak di kemudian hari. Beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi oleh Soekarno atau atas dasar perintah dan koordinasi dari beberapa pihak seperti Fredrik Silaban dan RM Sudarsono kemudian divisualisasikan oleh para arsitek junior. Beberapa karya arsitektur yang dihasilkan dari proses sayembara diantaranya Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Gedung Sarina, Gedung Konevo, dan Wisma Nusantara.
Dalam kehidupannya, Soekarno memiliki dua profesi yang sangat ia geluti, yaitu sebagai seorang arsitek dan juga politikus. Bahkan ketika ia belum selesai pada pendidikannya, 1915, Soekarno telah bergabung ke organisasi Jong Java cabang Surabaya. Pada sidang tahunan organisasi tersebut, Soekarno menggemparkan sidang tersebut dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa Ngoko. 1 bulan setelah pidatonya, Soekarno mengusulkan kepada Jong Java agar tidak lagi menerbitkan surat kabar bahasa Belanda, tapi dialihkan ke bahasa Melayu saja. 1926 di Bandung, Soekarno mendirikan Aljimene Study Club atau ASC yang terinspirasi dari Indonesia Study Club ISC yang merupakan organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo. ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia. 1927 PNI didirikan. Sepak terjang Soekarno membuatnya ditangkap pada 29 Desember 1929 di Yogyakarta. 1 hari setelah penangkapannya, ia dijebloskan ke penjara Becuy di Bandung. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. 18 Desember 1930, Soekarno membacakan pledoinya dalam sidang pengadilan di Landrat Bandung. Pledoinya yang fenomenal ini ia beri nama Indonesia Menggugat. 31 Desember 1930, Insinyur Soekarno dibebaskan. Juli 1932, Soekarno bergabung ke Partai Indonesia yang merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia. Agustus 1933, Insinyur Soekarno kembali lagi ditangkap dan diasingkan di Flores. Pada masa inilah Insinyur Soekarno hampir saja dilupakan oleh para tokoh nasional. Namun Soekarno tidak menyerah, tetap semangat pantang menyerah. 1938 hingga 1942, Soekarno diasingkan ke Bengkulu dan pada tahun 1942 dibebaskan pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, pergerakan para tokoh nasional tidak begitu diperhatikan. Misalnya dalam gerakan 3A dengan tokohnya Mr. Syamsuddin yang tidak begitu populer. Namun kemudian Jepang mulai memperhatikan pergerakan para tokoh nasional. Tidak sampai di situ saja, mereka bahkan memanfaatkan para tokoh nasional untuk menarik hati para penduduk Indonesia. Para tokoh tersebut diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan kawan-kawan. Dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat, BPUPKI, dan PPKI, tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur begitu aktif dan disebut-sebut. Akhirnya para tokoh nasional bekerjasama dengan para penjajah Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Cara bekerja sama dengan Jepang ini ada yang tidak setuju karena Jepang dianggap wasis berbahaya oleh Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. 1943, tokoh Indonesia diundang oleh Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo. Mereka bertiga adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo. Mereka bertiga disambut langsung oleh Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dalam pertemuannya, Kaisar Jepang memberikan mereka bertiga lencana kekaisaran Ratna Suci. Pemberian bintang kekaisaran oleh Kaisar Jepang ini membuat pemerintah Jepang di Indonesia terkejut karena artinya mereka bertiga telah menjadi anggota kekaisaran Jepang. Namun pada Agustus 1945, Soekarno kembali lagi diundang oleh Marsekal Terauchi yang merupakan pimpinan Angkatan Darat di wilayah Asia Tenggara di daerah Vietnam. Dalam pertemuannya, Soekarno mengatakan proklamasi kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia. Dengan banyaknya relasi antara Soekarno dan pihak Jepang serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno justru dituduh Belanda telah melakukan kerjasama bersama Jepang, misalnya dalam kasus Romusa. Menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno mempersiapkan segalanya. Setelah selesai dengan BPUPKI, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang resmi dan panitia kecil lainnya yang beranggotakan 9 orang. Dari panitia 9 ini dihasilkan sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Jakarta dan juga PPKI. Insinyur Soekarno beserta para tokoh nasional mendirikan negara Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa meski beberapa tokoh bekerja sama dengan pihak Jepang, namun sebenarnya rakyat Indonesia tetap mengusahakan kemerdekaan di atas kemampuan mereka sendiri. Soekarno begitu aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mulai dari penyusunan Pancasila, perumusan Undang-Undang Dasar 1945, hingga penulisan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda.
Setelah pertemuannya dengan Marsikal Terauchi 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diboyong untuk menyingkir ke markas PETA di Rengas Dengklok. Para tokoh pemuda yang mengajak Soekarno untuk menyingkir tersebut adalah Sukarni, Wikana, Singgih, dan Chairul Saleh. Para tokoh pemuda menuntut Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu Indonesia dalam keadaan vacuum of power. Kevakuman kekuasaan ini disebabkan oleh pihak Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu, namun sekutu belum juga datang ke Indonesia. Soekarno tetap bersikukuh untuk menunggu kepastian dari pihak Jepang dan mengenai pemenyerahan tersebut. Namun alasan dibalik itu adalah Insinyur Soekarno sedang menunggu waktu tepat, yaitu pada bulan Ramadan, di mana diyakini pada bulan itu turun wahyu Allah berupa Quran kepada umat Muslim. Akhirnya 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pukul 10 pagi proklamasi dikumandangkan. Sang saka merah putih rajutan Ibu Fatmawati pun dikibarkan. Sorak suara nyanyian Indonesia Raya juga digaungkan dan negeri sontak diliputi kebahagiaan. 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden oleh PPKI. 29 Agustus 1945, presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Belum genap 1 bulan pengukuhan oleh KNIP, Soekarno telah menyelesaikan peristiwa Ikada, di mana akan terjadi pertempuran hebat antara 200.000 rakyat Jakarta melawan pasukan Jepang yang sedang bersenjatakan lengkap. 1 Oktober Soekarno memerintah pada tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada masa pemerintahan Soekarno ini disebut sebagai Orde Lama. 1 Oktober 1945, pihak sekutu mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto melalui Legend Sir Philip Christison. Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya, namun karena provokasi dari pihak Nica, meletuslah peristiwa 10 November 1945 yang sekarang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. 4 Januari 1946, ibu kota dipindahkan oleh Insinyur Soekarno dari Jakarta ke Yogyakarta. 1948, agresi militer Belanda II dan pemberontakan PKI Madiun membuat Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan para petinggi negara ditangkap Belanda. 27 Desember 1949, sistem pemerintahan sempat berganti menjadi Republik Indonesia Serikat, dan pada tahun 17 Agustus 1950, sistem pemerintahan kembali lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1955, Soekarno memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung dan dihasilkanlah Dasa Sila Bandung. 30 September 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi, massa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAMI dan KAPI, melakukan protes demonstrasi dengan tri tuntutan rakyat. Salah satu isi dari tritura tersebut adalah menuntut agar PKI dibubarkan. Namun Soekarno menolak karena itu akan bertentangan dengan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Sikap menolak Insinyur Soekarno terhadap pembubaran PKI ini membuat Insinyur Soekarno lemah dalam posisi perpolitikan. 10 Januari 1967, Insinyur Soekarno membacakan pidatonya yang berjudul Nawaksara dalam sidang MPRS. Namun pada 16 Februari 1967, pidato Soekarno ditolak oleh MPRS. Akhirnya 20 Februari 1967, Insinyur Soekarno menandatangani surat pernyataan pengunduran diri. Dengan begitu, Soeharto secara de facto menjadi kepala pemerintahan Republik Indonesia. Sejak bulan Agustus 1965, kesehatan Soekarno terus menurun. Sebelumnya Soekarno telah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Di sana Soekarno disarankan agar ginjal kirinya diangkat, namun Soekarno menolak dan memilih pengobatan tradisional. Sabtu 20 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, keadaan Soekarno semakin dan semakin memburuk. Kesadarannya pun berangsur-angsur menurun. Minggu 21 Juni 1970, tepat pukul 3.30 pagi, Soekarno dalam keadaan tidak sadar, dan pada pukul 7 pagi Soekarno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor, namun Soeharto memerintahkan agar dirinya dimakamkan di Blitar.
Jawa Timur. Satu hari setelah meninggalnya, Soekarno dibawa ke Blitar dan keesokan harinya dimakamkan di sana. Telah gugur pahlawanku, harum semerbak menambah sari, tanah air jaya sakti. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan berdiri dengan kokohnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih engkau Soekarno. Asmomu Gowo Digdoyo. Saya Rizky Augia dari kelas 12 MIPA 1. Terima kasih. Terima kasih, kasih aplaus dulu buat Kak Rizky Augia. Waktu 15